tansah kelingan manise janji janjimu kuwi Bisnis kreatif. 1. Desain busana, pengembangan busana tradisional seperti kebaya dan batik. 2. Kuliner, pengembangan resep tradisional seperti nasi goreng, gado-gado, dan sate. 3. Pariwisata, pengembangan wisata budaya dan alam. 4. Seni dan hiburan, pengembangan seni tradisional seperti wayang kulit dan tari tradisional. Bisnis modern. 1. Teknologi informasi, pengembangan aplikasi dan platform e-commerce. 2. Energi terbarukan, pengembangan energi surya dan angin. 3. Kesehatan, pengembangan produk kesehatan alami. 4. Pendidikan, pengembangan platform pendidikan online. Budaya bisnis Nusantara. 1. Gotong royong, kerjasama dan saling membantu. 2. Musyawarah, pengambilan keputusan bersama. 3. Kepemimpinan, kepemimpinan yang adil dan bijaksana. 4. Keramahan, menghargai tamu dan pelanggan. 5. Kemandirian, mengembangkan usaha sendiri. 6. Kreativitas, mengembangkan inovasi dan kreativitas. 7. Kejujuran, berbisnis dengan jujur dan transparan. Contoh perusahaan. 1. PT Kereta Api Indonesia, Transportasi. 2. PT Telekomunikasi Indonesia, Telekomunikasi. 3. PT Bank Mandiri, Perbankan. 4. PT Indofood, Pangan. 5. PT Pertamina, Energi. Sumber. 1. Kementerian Koperasi dan UKM RI. 2. Kementerian Pariwisata RI. 3. Badan Ekonomi Kreatif, BEK. 4. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. Apakah Anda memerlukan informasi lebih lanjut? 15.12 pukul 2.40, Meta AI, berikut beberapa contoh bisnis dan budaya bisnis di negara-negara Asia Tenggara. Indonesia. 1. Bisnis, pertanian, perkebunan, pariwisata, teknologi informasi. 2. Budaya bisnis, gotong royong, musyawarah, kepemimpinan, keramahan. 3. Contoh perusahaan, PT Indofood, PT Telekomunikasi Indonesia, PT Bank Mandiri. Malaysia. 1. Bisnis, perbankan, pariwisata, pertanian, industri otomotif. 2. Budaya bisnis, kerjasama tim, kepemimpinan yang kuat, menghargai pelanggan. 3. Contoh perusahaan, Maybank, Petronas, Proton. Thailand. 1. Bisnis, pariwisata, pertanian, industri otomotif, tekstil. 2. Budaya bisnis, menghargai hierarki, kerjasama tim, kepemimpinan yang kuat. 3. Contoh perusahaan, Thai Airways, CP Group, PTT. Singapura. 1. Bisnis, keuangan, teknologi informasi, pariwisata, perdagangan. 2. Budaya bisnis, efisiensi, kepemimpinan yang kuat, inovasi. 3. Contoh perusahaan, DBS Bank, Singapore Airlines, Singtel. Filipina. 1. Bisnis, pariwisata, pertanian, industri elektronik, layanan outsourcing. 2. Budaya bisnis, kerjasama tim, menghargai pelanggan, kepemimpinan yang fleksibel. 3. Contoh perusahaan, PLDT, Ayala Corporation, SM Group. Timor Leste. 1. Bisnis, pertanian, perikanan, pariwisata, industri minyak. 2. Budaya bisnis, gotong royong, kepemimpinan yang adil, menghargai komunitas. 3. Contoh perusahaan, Autoridade Nacional do Petróleo, Banco Nacional Ultramarino. Brunei Darussalam. 1. Bisnis, industri minyak, gas, pariwisata, perbankan. 2. Budaya bisnis, menghargai hierarki, kepemimpinan yang kuat, kerjasama tim. 3. Contoh perusahaan, Brunei Shell Petroleum, Bank Islam Brunei. Sumber. 1. ASEAN Business Advisory Council. 2. Kementerian Perdagangan dan Industri masing-masing negara. 3. Asosiasi pengusaha masing-masing negara. Apakah Anda memerlukan informasi lebih lanjut?
15.12 pukul 2.42, Neta Ai, budaya bisnis syariah menekankan prinsip-prinsip etika dan moralitas dalam berusaha, berdasarkan ajaran Islam. Berikut beberapa prinsip dan contoh penerapannya. Prinsip utama. 1. Kejujuran dan transparansi, berbisnis dengan jujur dan terbuka. 2. Keadilan dan kesetaraan, menghargai hak-hak semua pihak. 3. Tanggung jawab sosial, berkontribusi pada masyarakat. 4. Kemandirian dan kebebasan, menghindari ketergantungan pada pihak lain. 5. Pengelolaan sumber daya, mengelola sumber daya dengan bijaksana. Prinsip operasional. 1. Mudharabah, kerjasama mengembangkan kerjasama yang saling menguntungkan. 2. Musyarakah, kepemilikan bersama mengembangkan kepemilikan bersama. 3. Ijarah, sewa menggunakan konsep sewa yang adil. 4. Wakalah, kepengurusan mengembangkan kepengurusan yang amanah. 5. Zakat dan sedekah, berbagi keuntungan dengan masyarakat. Contoh penerapan. 1. Perbankan syariah, mengembangkan produk perbankan yang sesuai syariah. 2. Investasi syariah, mengembangkan investasi yang sesuai syariah. 3. Pengelolaan zakat, mengelola zakat dengan efektif. 4. Koperasi syariah, mengembangkan koperasi yang sesuai syariah. 5. Pariwisata halal, mengembangkan pariwisata yang sesuai syariah. Manfaat. 1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 2. Mengembangkan bisnis yang berkelanjutan. 3. Meningkatkan kesadaran sosial. 4. Mengurangi risiko bisnis. 5. Meningkatkan reputasi perusahaan. Sumber. 1. Organisasi Kerjasama Islam, OKI. 2. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 3. Kementerian Agama RI. 4. Asosiasi Pengusaha Syariah Indonesia, APSI. 5. Badan Pengawas Keuangan dan Industri, BPKI. Apakah Anda memerlukan informasi lebih lanjut? 15.12 pukul 2.43, Neta Ai, berikut beberapa contoh bisnis syariah di Nusantara. Sektor keuangan. 1. Bank Syariah Indonesia, BSI. 2. Bank Muamalat Indonesia, BMI. 3. Bank BNI Syariah. 4. Bank Mandiri Syariah. 5. Bank BCA Syariah. Sektor pariwisata. 1. Hotel syariah seperti Hotel Santika Syariah, berbagai lokasi. Hotel Gria Santrian Syariah, Bali. Hotel Puri Asri Syariah, Yogyakarta. 1. Wisata halal seperti Wisata Halal Lombok. Wisata Halal Aceh. Sektor perdagangan. 1. Toko-toko online syariah seperti Tokopedia Syariah, Shopee Syariah, Lazada Syariah. 1. Pasar syariah seperti Pasar Syariah Jakarta, Pasar Syariah Bandung. Sektor industri. 1. Industri tekstil syariah seperti PT Pan Brothers, PT Sri Rejeki Isman. 1. Industri makanan syariah seperti PT Indofood CBP, PT Mayora Indah. Sektor jasa. 1. Jasa pengiriman syariah seperti JNE Syariah, Tiki Syariah. 1. Jasa keuangan syariah seperti PT Syariah Mandiri Sekuritas, PT BNI Sekuritas Syariah. Lembaga Keuangan Mikro, LKMM. 1. BMT, Baitul Mal Wat Tambil. 2. Koperasi Syariah. 3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah, LKMS. Regulasi dan pengawasan. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI, sebagai lembaga pengawas syariah. Sumber. 1. Kementerian Agama RI. 2. Bank Indonesia. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Asosiasi Pengusaha Syariah Indonesia, APSI. 5. Badan Pengawas Keuangan dan Industri, BPKI.
Apakah Anda memerlukan informasi lebih lanjut? 15.12 pukul 2.43, Meta AI, berikut beberapa contoh bisnis syariah di negara-negara ASEAN. Negara 1. Malaysia. Bank Islam Malaysia. Maybank Islamic. CIMB Islamic. Petronas, perusahaan minyak dan gas syariah. 1. Indonesia. Bank Syariah Indonesia, BSI. Bank Muamalat Indonesia, BMI. Bank Mandiri Syariah. Indofood CBP, Industri Makanan Syariah. 1. Brunei. Bank Islam Brunei. Perusahaan minyak dan gas Brunei, Syariah. Darussalam Holdings, perusahaan investasi syariah. 1. Singapura. DBS Islamic. OCBC Islamic. Maybank Islamic Singapura. Singapura Islamic Bank. 1. Thailand. Islamic Bank of Thailand. Krung Thai Islamic Bank. Siam Commercial Islamic Bank. 1. Filipina. Al-Amanah Islamic Investment Bank. Philippine Islamic Bank. Bangko Sentral NG Filipinas, Departemen Syariah. 1. Kamboja. Islamic Bank of Cambodia. Cambodia Islamic Bank. Sektor 1. Perbankan, Bank Islam, Bank Syariah, dan lain-lain. 2. Pariwisata, wisata halal di Malaysia, Indonesia, dan Thailand. 3. Pangan, industri makanan syariah seperti Indofood CBP dan Mayora Indah. 4. Energi, perusahaan minyak dan gas syariah seperti Petronas dan Pertamina. 5. Keuangan, lembaga keuangan mikro syariah, LKMS, dan koperasi syariah. 6. Teknologi, aplikasi keuangan syariah seperti Ethis dan Ummah. Regulasi 1. Undang-Undang Perbankan Syariah Malaysia, 2009. 2. Undang-Undang Perbankan Syariah Indonesia, 2008. 3. Peraturan Bank Negara Malaysia tentang Perbankan Syariah. 4. Peraturan Bank Indonesia tentang Perbankan Syariah. Sumber 1. ASEAN Business Advisory Council. 2. Kementerian Keuangan ASEAN. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Asosiasi Pengusaha Syariah Indonesia, APSI. 5. Badan Pengawas Keuangan dan Industri, BPKI. 6. Islamic Financial Services Board, IFSB. 15.12 pukul 2.44, Meta AI, berikut beberapa jenis kerjasama lintas negara di Nusantara, ASEAN. Ekonomi 1. Perdagangan, kerjasama perdagangan bebas, FTA, seperti ASEAN Free Trade Area, AFTA. 2. Investasi, kerjasama investasi langsung, FDI, antar negara. 3. Pariwisata, kerjasama pariwisata seperti wisata ASEAN. 4. Industri, kerjasama industri seperti otomotif, elektronik, dan tekstil. 5. Keuangan, kerjasama keuangan seperti perbankan syariah dan pasar modal. Politik 1. Kerjasama diplomatik, hubungan diplomatik antar negara. 2. Kerjasama keamanan, kerjasama pertahanan dan keamanan seperti ASEAN Defense Ministers Meeting, ADMM. 3. Kerjasama hukum seperti perjanjian ekstradisi. 4. Kerjasama politik seperti ASEAN Summit. Sosial 1. Pendidikan, kerjasama pendidikan seperti program pertukaran pelajar. 2. Kesehatan, kerjasama kesehatan seperti pengendalian penyakit menular. 3. Budaya, kerjasama budaya seperti Festival Budaya ASEAN. 4. Olahraga, kerjasama olahraga seperti SEA Games. 5. Lingkungan, kerjasama lingkungan seperti pengendalian polusi. Teknologi 1. Teknologi informasi, kerjasama seperti pengembangan aplikasi. 2. Energi terbarukan, kerjasama energi terbarukan seperti pengembangan energi surya. 3. Transportasi, kerjasama transportasi seperti pengembangan infrastruktur. 4. Komunikasi, kerjasama komunikasi seperti pengembangan jaringan telekomunikasi. Lain-lain.
1. Kerjasama maritim, kerjasama kelautan seperti pengendalian perikanan. 2. Kerjasama pertanian seperti pengembangan teknologi pertanian. 3. Kerjasama koperasi seperti pengembangan usaha kecil. Contoh kerjasama. 1. ASEAN Economic Community, AEC. 2. ASEAN Single Window, ASW. 3. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP. 4. ASEAN-China Free Trade Area, ACTA. 5. Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle, IMT Gigaton. Sumber. 1. ASEAN Sekretariat. 2. Kementerian Luar Negeri RI. 3. Kementerian Perdagangan RI. 4. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, BPPN. 5. ASEAN Business Advisory Council. 15.12 pukul 2.45, Meta AI, kerjasama budaya berlandasan syariah antar negara ASEAN mencakup bidang 1. Pendidikan, pengembangan kurikulum pendidikan agama dan budaya. 2. Seni dan kebudayaan, pertukaran seni, musik, dan tarian tradisional. 3. Pariwisata, pengembangan wisata halal dan wisata budaya. 4. Penerbitan buku dan jurnal tentang budaya dan agama. 5. Komunikasi, pengembangan media massa syariah. Contoh kerjasama. 1. Festival Budaya Islam ASEAN, FBA. 2. Pengembangan pusat kebudayaan Islam di Malaysia dan Indonesia. 3. Program pertukaran pelajar antara universitas-universitas Islam. 4. Kerjasama pengembangan film dan dokumenter syariah. 5. Pengembangan aplikasi budaya dan agama. Prinsip syariah. 1. Menghormati pluralitas budaya. 2. Mengembangkan kesadaran agama. 3. Meningkatkan kerjasama dan solidaritas. 4. Menghargai kearifan lokal. 5. Menghindari konflik budaya. Negara-negara yang terlibat. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Brunei Darussalam. 4. Singapura. 5. Thailand. 6. Filipina. 7. Kamboja. Organisasi yang mendukung. 1. Organisasi Kerjasama Islam, OKI. 2. ASEAN Business Advisory Council. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Islamic Council of Southeast Asia, ICSEAS. 5. ASEAN Committee on Culture and Information, COCI. Sumber. 1. ASEAN Sekretariat. 2. Kementerian Agama RI. 3. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. 4. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 5. Islamic Council of Southeast Asia, ICSEAS. 15.12 pukul 2.47, Fathoni 2, contoh kerjasama. 1. Festival Budaya Islam ASEAN, FBA. 2. Pengembangan pusat kebudayaan Islam di Malaysia dan Indonesia. 3. Program pertukaran pelajar antara universitas-universitas Islam. 4. Kerjasama pengembangan film dan dokumenter syariah. 5. Pengembangan aplikasi budaya dan agama. Prinsip syariah. 1. Menghormati pluralitas budaya. 2. Mengembangkan kesadaran agama. 3. Meningkatkan kerjasama dan solidaritas. 4. Menghargai kearifan lokal. 5. Menghindari konflik budaya. Negara-negara yang terlibat. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Brunei Darussalam. 4. Singapura. 5. Thailand. 6. Filipina. 7. Kamboja. Organisasi yang mendukung. 1. Organisasi Kerjasama Islam, OKI. 2. ASEAN Business Advisory Council. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Islamic Council of Southeast Asia, ICSEAS. 5. ASEAN Committee on Culture and Information, COCI. Jelaskan detailnya.
15-12 pukul 2.47, Neta Ai, berikut penjelasan detail tentang kerjasama budaya berlandaskan syariah di ASEAN. Kerjasama budaya. 1. Festival Budaya Islam ASEAN, FBA, menghadirkan pertunjukan seni, musik, dan tarian tradisional dari negara-negara ASEAN. 2. Pengembangan pusat kebudayaan Islam, membangun pusat kebudayaan Islam di Malaysia dan Indonesia untuk mempromosikan kesenian dan kebudayaan Islam. 3. Program pertukaran pelajar, mengirimkan pelajar dari universitas-universitas Islam di ASEAN untuk mempelajari budaya dan agama di negara lain. 4. Kerjasama pengembangan film dan dokumenter syariah, membuat film dan dokumenter tentang kehidupan Muslim di ASEAN. 5. Pengembangan aplikasi budaya dan agama, membuat aplikasi untuk mempromosikan kesadaran agama dan kebudayaan Islam. Prinsip syariah. 1. Menghormati pluralitas budaya, menghargai perbedaan budaya dan agama di ASEAN. 2. Mengembangkan kesadaran agama, meningkatkan pemahaman tentang agama Islam. 3. Meningkatkan kerjasama dan solidaritas, membangun hubungan antar negara dan komunitas Muslim. 4. Menghargai kearifan lokal, menghargai tradisi dan kearifan lokal. 5. Menghindari konflik budaya, mencegah konflik antar budaya dan agama. Negara-negara yang terlibat. 1. Indonesia. 2. Malaysia. 3. Brunei Darussalam. 4. Singapura. 5. Thailand. 6. Filipina. 7. Kamboja. Organisasi yang mendukung. 1. Organisasi Kerjasama Islam, OKI, mengkoordinasikan kerjasama antar negara Muslim. 2. ASEAN Business Advisory Council, mendukung pengembangan ekonomi dan budaya. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI, mengawasi pelaksanaan syariah. 4. Islamic Council of Southeast Asia, ICSEAS, meningkatkan kerjasama antar negara Muslim di Asia Tenggara. 5. ASEAN Committee on Culture and Information, COCI, mengkoordinasikan kegiatan budaya dan informasi. Manfaat. 1. Meningkatkan kesadaran agama dan kebudayaan Islam. 2. Membangun hubungan antar negara dan komunitas Muslim. 3. Mengembangkan ekonomi dan pariwisata. 4. Meningkatkan pemahaman tentang pluralitas budaya. 5. Mencegah konflik budaya dan agama. Tantangan. 1. Perbedaan budaya dan agama. 2. Keterbatasan sumber daya. 3. Konflik politik dan ekonomi. 4. Pengaruh globalisasi. 5. Keterlibatan masyarakat. Solusi. 1. Meningkatkan komunikasi dan kerjasama. 2. Mengembangkan program pendidikan. 3. Membangun infrastruktur. 4. Menghargai kearifan lokal. 5. Meningkatkan peran serta masyarakat. 15-12 pukul 2.49, Neta Ai, berikut regulasi dan perbedaan di beberapa negara Nusantara terkait bisnis syariah. Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. 3. Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33 TB 2009 tentang pelaksanaan prinsip syariah dalam aktivitas perbankan syariah. 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Nomor 56 POYK 04/2013 tentang pedoman pengelolaan risiko syariah. Malaysia. 1. Akta Perbankan Islam 1983, Islamic Banking Act 1983. 2. Akta Syarikat 1965, Companies Act 1965, Section 616A. 3. Peraturan Bank Negara Malaysia, BNM, tentang perbankan syariah. 4. Garis Panduan Pengelolaan Risiko Syariah, Guidelines on Sharia Risk Management. Brunei Darussalam. 1. Undang-Undang Perbankan Syariah 2006, Islamic Banking Act 2006.
2. Undang-Undang Perusahaan 1984, Kompanies Act 1984, Section 4. 3. Peraturan Otoriti Monetari Brunei Darussalam, AMBD, tentang Perbankan Syariah. 4. Garis Panduan Pengelolaan Risiko Syariah. Singapura. 1. Akta Perbankan 1970, Banking Act 1970, Section 27. 2. Akta Perusahaan 1967, Companies Act 1967, Section 4. 3. Peraturan Otoritas Moneter Singapura, MAS, tentang Perbankan Syariah. 4. Garis Panduan Pengelolaan Risiko Syariah. Filipina. 1. Undang-Undang Republik Nomor 684 tentang Perbankan Syariah. 2. Undang-Undang Republik Nomor 7653 tentang Perusahaan. 3. Peraturan Bangko Sentral NG Filipinas, BSP, tentang Perbankan Syariah. 4. Garis Panduan Pengelolaan Risiko Syariah. Thailand. 1. Undang-Undang Perbankan Syariah 2005. 2. Undang-Undang Perusahaan 1999. 3. Peraturan Bank Thailand tentang Perbankan Syariah. 4. Garis Panduan Pengelolaan Risiko Syariah. Perbedaan dan persamaan. 1. Prinsip syariah, semua negara menerapkan prinsip syariah dalam bisnis. 2. Regulasi perbankan, perbedaan dalam regulasi perbankan syariah. 3. Pengawasan, perbedaan dalam pengawasan dan pengaturan. 4. Pengakuan, persamaan dalam pengakuan sertifikat syariah. 5. Kerjasama, persamaan dalam kerjasama regional. Sumber 1. Organisasi Kerjasama Islam, OKI. 2. ASEAN Business Advisory Council. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Islamic Financial Services Board, IFSB. 5. Badan Pengawas Keuangan dan Industri, BPKI. 15-12 pukul 2.51, Meta-ai, ya, ada perbedaan dalam penerapan bisnis syariah di beberapa negara ASEAN. Berikut beberapa contoh. Perbedaan. 1. Malaysia, memiliki regulasi yang lebih ketat dan terstruktur, dengan Bank Negara Malaysia sebagai otoritas pengawas. 2. Indonesia, memiliki dualistik sistem perbankan, dengan Bank Indonesia sebagai otoritas pengawas dan Majelis Ulama Indonesia, MUI, sebagai lembaga pengawas syariah. 3. Brunei Darussalam, mengikuti prinsip syariah yang ketat, dengan Otoriti Monetari Brunei Darussalam sebagai otoritas pengawas. 4. Singapura, memiliki regulasi yang lebih fleksibel, dengan Monetary Authority of Singapore sebagai otoritas pengawas. 5. Thailand, memiliki regulasi yang masih terbatas, dengan Bank Thailand sebagai otoritas pengawas. 6. Filipina, memiliki regulasi yang masih dalam pengembangan, dengan Bangko Sentral NG Filipinas sebagai otoritas pengawas. Perbedaan dalam produk dan jasa. 1. Malaysia, menawarkan produk perbankan syariah yang lengkap, seperti mudharabah dan musyarakah. 2. Indonesia, menawarkan produk perbankan syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan ijarah. 3. Brunei Darussalam, menawarkan produk perbankan syariah yang fokus pada investasi dan pembiayaan. 4. Singapura, menawarkan produk perbankan syariah yang fokus pada investasi dan manajemen kekayaan. 5. Thailand, menawarkan produk perbankan syariah yang terbatas, seperti pembiayaan dan deposito. Perbedaan dalam pengawasan. 1. Malaysia, Bank Negara Malaysia memiliki otoritas pengawas yang kuat. 2. Indonesia, Majelis Ulama Indonesia, MUI, berperan sebagai lembaga pengawas syariah. 3. Brunei Darussalam, Otoriti Monetari Brunei Darussalam memiliki otoritas pengawas yang kuat. Sumber
1. Organisasi Kerjasama Islam, OKI. 2. ASEAN Business Advisory Council. 3. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Islamic Financial Services Board, IFSB. 5. Badan Pengawas Keuangan dan Industri, BPKI. 15-12 pukul 2.53, Meta AI, Fikih Bisnis Syariah Online merupakan cabang ilmu yang mempelajari hukum-hukum syariah dalam transaksi bisnis secara online. Berikut beberapa prinsip dan konsep dasar. Prinsip dasar. 1. Keadilan dan kesetaraan, transaksi harus adil dan setara antara kedua belah pihak. 2. Kejujuran dan transparansi, informasi produk, jasa harus akurat dan transparan. 3. Tidak ada unsur garar, ketidakjelasan, transaksi harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. 4. Tidak ada unsur maisir, judi, transaksi tidak boleh mengandung unsur judi atau spekulasi. 5. Pembayaran yang sah, pembayaran harus dilakukan secara sah dan tidak melanggar hukum syariah. Konsep dasar. 1. Mudharabah, kerjasama antara pemilik modal dan pengelola bisnis. 2. Musyarakah, kepemilikan bersama antara dua atau lebih pihak. 3. Ijarah, sewa, penyewaan barang atau jasa. 4. Wakalah, kepengurusan, pengelolaan bisnis oleh pihak ketiga. 5. Hawalah, pemindah. 5. Thailand, Bank Thailand. 4. Singapura, Monetary Authority of Singapore memiliki otoritas pengawas yang fleksibel. Hukum syariah dalam transaksi online. 1. Pembelian dan penjualan, sah, jika memenuhi syarat keadilan dan kesetaraan. 2. Pembayaran elektronik, sah, jika menggunakan sistem pembayaran yang aman dan sah. 3. Penandatanganan digital, sah, jika memenuhi syarat keabsahan dan keamanan. 4. Iklan dan promosi, sah, jika tidak menyesatkan dan tidak melanggar hukum syariah. 5. Kerjasama dengan non-muslim, sah, jika tidak melanggar hukum syariah dan tidak membantu aktivitas yang haram. Sumber. 1. Al-Quran dan Hadits. 2. Kitab-kitab fikih seperti Al-Hidayah dan Al-Mughni. 3. Fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga syariah seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Buku-buku tentang fikih bisnis syariah seperti Fikih Bisnis Syariah, oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Contoh aplikasi. 1. E-commerce syariah seperti Tokopedia Syariah dan Shopee Syariah. 2. Perbankan syariah online seperti Bank Syariah Indonesia dan Bank Muamalat Indonesia. 3. Aplikasi keuangan syariah seperti Ethis dan Ummah. 4. Platform crowdfunding syariah seperti Kitabisa dan Donasi. 15-12 pukul 2.55, Meta AI, Kode Etik Bisnis Syariah Online merupakan pedoman moral dan etika yang harus diikuti oleh pelaku bisnis dalam menjalankan aktivitasnya di dunia maya. Berikut adalah beberapa prinsip dan kode etik bisnis syariah online. Prinsip utama. 1. Keadilan dan kesetaraan, menghormati hak-hak pelanggan dan mitra bisnis. 2. Kejujuran dan transparansi, memberikan informasi yang akurat dan jujur. 3. Amanah dan dipercaya, menjaga kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis. 4. Tidak menyesatkan, tidak melakukan penipuan atau manipulasi. 5. Menghormati privasi, melindungi data pribadi pelanggan. Kode etik. 1. Mengikuti hukum syariah, mematuhi hukum dan prinsip syariah dalam berbisnis. 2. Menghormati hak cipta, tidak melakukan pelanggaran hak cipta. 3. Tidak melakukan penipuan atau manipulasi. 4. Menggunakan bahasa yang baik, menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyinggung. 5. Menghormati perbedaan budaya, agama, dan pendapat. 6. Mengambil tanggung jawab atas kesalahan. 7. Menghormati lingkungan dan mengurangi dampak negatif. Implementasi. 1. Membuat kebijakan privasi yang jelas. 2. Menggunakan sistem pembayaran yang aman. 3. Memberikan informasi produk, jasa yang akurat. 4. Menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat.
5. Menghormati hak-hak pekerja. 6. Mengikuti peraturan dan hukum yang berlaku. 7. Melakukan evaluasi dan perbaikan terus-menerus. Manfaat. 1. Meningkatkan kepercayaan pelanggan. 2. Meningkatkan reputasi bisnis. 3. Mengurangi risiko hukum. 4. Meningkatkan efisiensi operasional. 5. Mengembangkan budaya bisnis yang positif. Sumber 1. Al-Quran dan Hadits. 2. Kitab-kitab fikih seperti Al-Hidayah dan Al-Mughni. 3. Fatwa-fatwa dari lembaga-lembaga syariah seperti Majelis Ulama Indonesia, MUI. 4. Buku-buku tentang bisnis syariah seperti Bisnis Syariah, Teori dan Praktik, oleh Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. 5. Situs web resmi lembaga-lembaga syariah dan organisasi bisnis syariah. 15-12 pukul 2.56, Meta-AI, mata uang kripto, cryptocurrency, dalam bisnis syariah online masih menjadi perdebatan di kalangan ulama dan ahli hukum syariah. Berikut beberapa pandangan dan konsep. Konsep dasar. 1. Mata uang digital, tidak memiliki bentuk fisik, hanya ada dalam bentuk digital. 2. Desentralisasi, tidak dikendalikan oleh pemerintah atau lembaga keuangan. 3. Kriptografi, menggunakan teknik enkripsi untuk mengamankan transaksi. 4. Blockchain, teknologi yang merekam transaksi secara transparan dan aman. Pandangan ulama. 1. Majelis Ulama Indonesia, MUI, menganggap cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun harus memenuhi syarat-syarat tertentu. 2. Mufti Besar Malaysia, menganggap cryptocurrency sebagai mata uang yang sah, namun harus digunakan dengan bijak. 3. Ulama lainnya, ada yang menganggap cryptocurrency sebagai perjudian atau spekulasi, sehingga haram. Syarat-syarat bisnis syariah. 1. Klaritas, transaksi harus jelas dan transparan. 2. Keadilan, tidak ada penipuan atau manipulasi. 3. Amanah, pengelolaan dana harus bertanggung jawab. 4. Tidak ada unsur gharar, ketidakjelasan, transaksi harus jelas dan tidak menimbulkan keraguan. 5. Tidak ada unsur maisir, judi, tidak boleh digunakan untuk spekulasi atau perjudian. Contoh cryptocurrency syariah. 1. 1 gram, OGC, cryptocurrency yang berbasis emas dan mematuhi prinsip syariah. 2. Islamic Coin, ISL, cryptocurrency yang dikembangkan oleh komunitas muslim. 3. Blossom Finance, platform keuangan syariah yang menggunakan teknologi blockchain. Tantangan. 1. Regulasi, belum ada regulasi yang jelas tentang cryptocurrency di banyak negara. 2. Keamanan, risiko keamanan dan penipuan. 3. Volatilitas, harga cryptocurrency dapat berfluktuasi secara signifikan. 4. Penerimaan, belum banyak masyarakat yang memahami dan menerima cryptocurrency. Sumber. 1. Majelis Ulama Indonesia, MUI. 2. Mufti Besar Malaysia. 3. Islamic Fiqh Academy. 4. Buku-buku tentang cryptocurrency dan syariah. 5. Situs web resmi lembaga-lembaga syariah dan organisasi keuangan syariah. 15-12 pukul 2.58, Meta-AI, berikut beberapa undang-undang, UU, dan peraturan keuangan yang mengatur cryptocurrency di beberapa negara. Indonesia. 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, mengatur penggunaan mata uang rupiah dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. 2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 18, 1 TD 2015, melarang bank dan lembaga keuangan menggunakan cryptocurrency. 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Nomor 13 POYK 04/2018, mengatur penggunaan teknologi blockchain dan cryptocurrency dalam kegiatan jasa keuangan. 4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan aktivitas jasa keuangan digital, mengatur penyelenggaraan jasa keuangan digital, termasuk cryptocurrency. Malaysia. 1. Akta Perbankan 1973, mengatur kegiatan perbankan dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency.
2. Peraturan Bank Negara Malaysia, BNM, tentang cryptocurrency, mengatur penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan keuangan. 3. Akta Suruhanjaya Security Malaysia 1993, mengatur kegiatan pasar modal dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. Singapura. 1. Undang-Undang Mata Uang 1967, mengatur penggunaan mata uang Singapura dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. 2. Peraturan Otoritas Moneter Singapura, MAS, tentang cryptocurrency, mengatur penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan keuangan. 3. Akta Layanan Keuangan 2001, mengatur kegiatan jasa keuangan dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. Filipina. 1. Undang-Undang Republik Nomor 9160 tentang Anti Pencucian Uang, mengatur kegiatan anti pencucian uang dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. 2. Peraturan Bangko Sentral NG Pilipinas, BSP, tentang cryptocurrency, mengatur penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan keuangan. 3. Akta Security dan Bursa 2000, mengatur kegiatan pasar modal dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. Thailand. 1. Undang-Undang Mata Uang 1958, mengatur penggunaan mata uang Thailand dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. 2. Peraturan Bank Thailand tentang cryptocurrency, mengatur penggunaan cryptocurrency dalam kegiatan keuangan. 3. Akta Security dan Bursa 1992, mengatur kegiatan pasar modal dan tidak secara langsung mengatur cryptocurrency. Sumber. 1. Situs web resmi Kementerian Keuangan RI. 2. Situs web resmi Bank Indonesia. 3. Situs web resmi Otoritas Jasa Keuangan, OJK. 4. Situs web resmi Lembaga Keuangan Negara-Negara ASEAN. 5. Buku-buku tentang hukum keuangan dan cryptocurrency. 15.12 pukul 31, Meta AI, berikut beberapa jenis budaya dunia maya Nusantara yang dapat dikembangkan dan bekerja sama. Budaya digital. 1. E-commerce syariah, Tokopedia syariah, Shopee syariah. 2. Pemasaran digital, konten kreator, influencer. 3. Perbankan digital syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat. 4. Pendidikan online, kursus online, webinar. 5. Hiburan digital, film, musik, game. Budaya kreatif. 1. Desain grafis dan digital. 2. Pengembangan aplikasi dan game. 3. Fotografi dan videografi. 4. Animasi dan efek visual. 5. Musik dan audio digital. Budaya komunitas. 1. Forum diskusi online, Kaskus, Reddit. 2. Grup media sosial, Facebook, WhatsApp. 3. Komunitas blogger dan vlogger. 4. Jaringan profesional, LinkedIn. 5. Komunitas pengembang perangkat lunak. Budaya pendidikan. 1. Telearning, Moodle, Edmodo. 2. Kursus online, Udemy, Coursera. 3. Webinar dan konferensi online. 4. Pendidikan digital marketing. 5. Pelatihan teknologi informasi. Budaya bisnis. 1. E-commerce B2B dan B2C. 2. Pemasaran digital dan iklan online. 3. Pengembangan bisnis syariah. 4. Manajemen keuangan digital. 5. Pengembangan startup. Budaya sosial. 1. Media sosial untuk sosialisasi. 2. Kampanye kesadaran sosial. 3. Penggalangan dana online. 4. Komunitas sosial dan lingkungan. 5. Advokasi hak asasi manusia. Budaya kebudayaan. 1. Digitalisasi budaya tradisional. 2. Pengembangan konten budaya. 3. Promosi pariwisata digital. 4. Festival budaya online. 5. Pengembangan aplikasi budaya. Kerjasama regional. 1. ASEAN Digital Economy. 2. Kerjasama ekonomi digital Indonesia-Malaysia. 3. Proyek e-commerce ASEAN. 4. Jaringan pengembang perangkat lunak ASEAN.
5. Konferensi Digital ASEAN. Sumber 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2. Badan Ekonomi Kreatif, BEK. 3. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. 4. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. 5. Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Indonesia. 15.12 pukul 33, Meta AI, berikut 7 jenis budaya Nusantara dalam dunia maya. Budaya digital. 1. E-commerce syariah, Tokopedia syariah, Shopee syariah, dan lainnya. 2. Perbankan digital syariah, Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat. 3. Pendidikan online, kursus online, webinar, dan platform e-learning. Budaya kreatif. 1. Desain grafis dan digital, pengembangan aplikasi, game, dan konten kreatif. 2. Fotografi dan videografi, pengembangan konten visual dan dokumentasi budaya. 3. Musik dan audio digital, pengembangan musik tradisional dan kontemporer. Budaya komunitas. 1. Forum diskusi online, Kaskus, Reddit, dan grup media sosial. 2. Komunitas blogger dan vlogger, berbagi pengalaman dan pengetahuan. 3. Jaringan profesional, LinkedIn dan platform lainnya. Budaya pendidikan. 1. E-learning, Moodle, Edmodo, dan platform lainnya. 2. Kursus online, Udemy, Coursera, dan platform lainnya. 3. Webinar dan konferensi online, pengembangan pengetahuan dan keterampilan. Budaya bisnis. 1. E-commerce B2B dan B2C, pengembangan bisnis online. 2. Pemasaran digital, iklan online, konten marketing, dan influencer. 3. Manajemen keuangan digital, pengelolaan keuangan online. Budaya sosial. 2. Penggalangan dana online, donasi dan crowdfunding. 3. Komunitas sosial dan lingkungan, pengembangan kesadaran lingkungan. Budaya kebudayaan. 2. Promosi pariwisata digital, pengembangan pariwisata online. 3. Festival budaya online, pengembangan kesadaran budaya. Sumber 1. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. 2. Badan Ekonomi Kreatif, BEK. 3. Asosiasi Pengusaha Indonesia, APindo. 4. Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin. 5. Organisasi Kebudayaan dan Kesenian Indonesia. 15.12 pukul 35, Meta AI, peradaban fikih Nusantara di dunia maya merujuk pada penerapan nilai-nilai dan prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan digital masyarakat Nusantara. Berikut beberapa aspeknya. Prinsip dasar. 1. Keadilan dan kesetaraan, Quran Surat An-Nisa, 58. 2. Kejujuran dan transparansi, Quran Surat Al-Araf, 42. 3. Amanah dan dipercaya, Quran Surat Al-Baqarah, 283. 4. Tidak ada unsur gharar, ketidakjelasan, dan maisir, judi, Quran Surat Al-Maidah, 90. 5. Menghormati privasi dan keamanan data, Quran Surat Al-Hujurat, 12. Bidang aplikasi. 1. E-commerce syariah, Tokopedia syariah, Shopee syariah. 2. Perbankan digital syariah, Bank Syariah. Senajan kowe ngilang, ra bisa tak sawang.